Kini, Deng Shentong benar-benar telah sepenuhnya bergabung ke dalam kubu Zhang Yi, ditambah lagi dengan investasi Zhang Yi ke perusahaan teknologi milik keluarga Deng. Hubungan antara kedua pihak menjadi sangat dekat. Zhao Mu tentu saja harus mempertimbangkan untuk mendapatkan banyak sumber daya dari keluarga Deng sebagai persiapan perang. Tuan Zhang Yi, saya sudah mendengar dari Shentong mengenai urusan Anda di sana. Deng Yuanbo menunjuk ke arah Deng Shentong. Bocah ini mulutnya benar-benar rapat. Selain itu, dia tidak memberitahu saya apapun. Hanya mengatakan bahwa Anda memiliki konflik dengan Kekaisaran Wuluan, dan mereka, karena marah, memilih cara ini untuk membalas dendam pada Anda. Sebenarnya, misi untuk menyegel Mamon bukanlah sesuatu yang ingin Zhang Yi sembunyikan dari orang lain. Lagi pula, yang terlibat di dalamnya adalah kekuatan besar dari berbagai dunia. Maksud dari Deng Yuanbo adalah agar Zhang Yi merasa tenang terhadap Deng Shentong, karena dia tidak akan menjadi pengkhianat. Zhang Yi juga tidak menyembunyikan niatnya dan langsung bertanya, "Jika saya ingin memulai perang dengan Kekaisaran Wuluan, bukan perang besar-besaran, bahkan sekadar serangan balasan, apakah keluarga Deng dapat memberi saya dukungan?" Senyum di wajah Deng Yuanbo menjadi semakin dalam. Ini bukan hal sepele. Kekuatan Kekaisaran Wuluan telah diakui oleh semua orang. Jika mereka mengerahkan seluruh pasukannya, mereka bahkan bisa memusnahkan seluruh negara Huaxu. Tentu saja, itu adalah kejadian lebih dari setengah tahun yang lalu. Namun sekarang, meskipun kekuatan negara Huaxu telah mengalami peningkatan, kemungkinan besar mereka masih belum bisa menandingi Kekaisaran Wuluan. Dalam hal petarung terkuat, tingkat teknologi, dan jumlah orang berkemampuan khusus, semuanya masih berada dalam kondisi tertinggal. Menginginkan perang memang terdengar seperti Zhang Yi terlalu berambisi. Namun, Deng Yuanbo hanya berpikir sebentar, lalu berkata dengan tulus, "Saat ini kami sepenuhnya percaya pada kemampuan Tuan Zhang Yi. Selama itu adalah hal yang ingin Anda lakukan, kami pasti akan memberikan dukungan penuh." Menentukan pihak sejak awal adalah hal yang penting. Semakin penting momen dalam menentukan pihak, maka semakin besar pula imbalannya. Lagi pula, Deng Yuanbo memahami sifat Zhang Yi. Dia bukanlah orang yang akan bertindak gegabah demi sesaat emosi dan bertindak gila dengan mengandalkan kekuatan lemah untuk melawan yang kuat. Zhang Yi pasti hanya akan bertindak ketika sudah benar-benar siap. Zhang Yi tersenyum tipis. Pernyataan Deng Yuanbo membuatnya sangat puas. Namun, pada akhirnya, bantuan seperti apa yang sebenarnya bisa diberikan oleh keluarga Deng? Zhang Yi merasa sangat penasaran. Saat ini, dia sudah memiliki pasukan, memiliki persenjataan, dan tidak banyak yang dia butuhkan. Apa yang bisa keluarga Deng bantu untuk saya? Zhang Yi bertanya dengan langsung. Mata Deng Shentong tampak menunjukkan kecerdikan penuh perhitungan. Seakan berkata, "Bagaimana? Kau meremehkan keluarga Deng? Bocah, akan kubuat kau terkejut." Hehe, Tuan Zhang Yi memang berbicara dengan terus terang. Kalau begitu, saya juga tidak akan berbasa-basi. Selama beberapa tahun terakhir, perusahaan teknologi Deng terus meneliti manusia berkemampuan khusus, mengumpulkan berbagai data mutasi. Tentu saja, ini juga berkat Anda yang telah membawa keponakan saya berperang ke sana kemari dan memperoleh banyak sekali intelijen penting. Sekarang ini, penelitian kami telah mencapai kemajuan besar. Silakan Anda ikut melihatnya. Deng Yuanbo memberi isyarat agar Zhang Yi berjalan ke bagian belakang dari kediaman keluarga Deng. Deng Shentong juga tampak sangat penasaran. "Paman, Anda punya sesuatu yang baru lagi?" Rasa penasarannya di wajah terlihat tidak dibuat-buat. Sepertinya bahkan dia pun belum diberitahu mengenai penelitian ini. Wajah Deng Yuanbo tetap menunjukkan senyum penuh misteri, tetapi dia tidak langsung menjawab pertanyaannya. Penelitian memang sangat menguras waktu. Dia berjalan bersama dua orang itu menuju ke belakang, hingga akhirnya mereka sampai di ruang kerjanya. Melalui kendali perangkat pintar, ruang kerja itu segera berubah wujud. Seperti bangunan dari balok mainan, lantai dan dinding bertransformasi, dan dari bawah 3 lapis lantai tebal, muncul sebuah lift. Ini adalah rahasia dari rahasia milik perusahaan teknologi Deng. Saya berani jamin Anda akan tertarik.
Ia berbicara penuh misteri pada Zhang Yi, dan matanya dipenuhi rasa percaya diri. Oh, Zhang Yi mulai merasa penasaran. Hingga saat ini, tidak banyak hal yang bisa membuatnya tertarik. Deng Yuanbo tidak berkata banyak lagi, dan langsung mengajak mereka naik lift. Lift itu turun terus ke bawah, hingga berhenti setelah lebih dari 50 meter di bawah tanah. Di kedalaman seperti ini, bahkan jika di permukaan meledak senjata bernama Dewa Kematian Cinta, tidak akan berdampak besar. Untuk membangun sebuah laboratorium eksperimen di kedalaman lebih dari 50 meter di bawah tanah, jelas memerlukan waktu, sumber daya, dan tenaga yang sangat besar. Tempat ini pasti bukan dibangun setelah kiamat. Kemungkinan besar sudah ada sejak lama. Ketiga orang itu tiba di markas bawah tanah. Di dalamnya memancarkan cahaya putih yang lembut, tanpa suasana menyeramkan sedikit pun. Namun, entah kenapa, Zhang Yi merasa ada hawa dingin yang menyeramkan menyelimuti tempat ini. Rasa itu sangat ia kenali. Itu adalah semacam feromon yang dilepaskan oleh makhluk sejenis saat mati, sebagai peringatan kepada sesamanya agar menjauh dari wilayah tersebut. Di medan perang, di atas tanah yang menjadi kuburan banyak orang, perasaan ini juga sering muncul. Zhang Yi mengerutkan alisnya. Tempat ini pernah terjadi kematian, dan jumlahnya sangat banyak. Deng Yuanbo berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Sambil berjalan, dia berbicara dengan tenang. Hal yang akan Anda lihat berikutnya mungkin akan membuat Anda merasa agak tidak nyaman. Tapi saya rasa, dengan pengalaman Anda yang begitu banyak, ini tidak akan terlalu sulit untuk diterima. Bagaimanapun, di balik terang dunia ini, selalu ada hal-hal yang gelap. Namun kegelapan itu kadang memikul cahaya. Seperti batu bara yang berwarna hitam, namun bisa dinyalakan dan memberikan cahaya serta kehangatan. Nobel menemukan bahan peledak yang menyebabkan kematian banyak orang, tapi juga menyelamatkan lebih banyak lagi. Ucap Deng Yuanbo dengan perlahan, namun ucapan itu justru menimbulkan perasaan aneh di hati Zhang Yi. Apa sebenarnya yang ingin Anda sampaikan? Tanya Zhang Yi. Jangan terburu-buru, Anda akan segera melihatnya. Wajah Deng Yuanbo tetap tersenyum, dan kemudian mereka melewati satu persatu laboratorium. Sepanjang jalan, Zhang Yi melihat banyak peneliti berjas putih sedang memainkan tabung reaksi dan gelas ukur. Ia juga melihat di dalam beberapa wadah kaca besar, tersimpan tubuh-tubuh aneh. Saat dilihat lebih dekat, tampak seperti embrio bayi. Perasaan aneh di hatinya semakin kuat. Akhirnya, Deng Yuanbo membawa mereka berhenti di depan dinding kaca dari sebuah laboratorium. Kaca itu benar-benar gelap. Tidak bisa dilihat apapun di baliknya. Deng Yuanbo baru menonaktifkan sistem penghalang cahaya setelah Zhang Yi mendekat. Dalam sekejap, cahaya terang membuat segalanya di balik dinding kaca terlihat jelas oleh Zhang Yi. Sebuah laboratorium yang sangat besar, seperti sebuah peternakan raksasa. Namun, yang dipelihara di dalamnya bukanlah hewan, melainkan puluhan hingga ratusan wadah kaca raksasa. Di dalam wadah-wadah itu, tampak embrio-embrio bayi kecil sedang tertidur. Jumlahnya sangat banyak, tidak bisa dihitung, bahkan saat dipandang sekilas pun, ujungnya tidak terlihat. Apa ini semua? Apakah ini manusia berkemampuan khusus hasil rekayasa genetika? Zhang Yi bertanya penasaran pada Deng Yuanbo. Deng Yuanbo menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, "Ini semua adalah bahan habis pakai." Bahan habis pakai? Zhang Yi tampak terkejut. Ini semua masih berupa embrio. Bagaimana bisa menjadi bahan habis pakai? Tuan Deng, saya tidak begitu mengerti maksud dari perkataan Anda. Deng Yuanbo tertawa kecil. Ia memandang Zhang Yi, lalu berkata dengan tenang, "Setelah Anda kembali dari Chernobyl, informasi penting yang Anda bawa sangat membantu kami. Itu juga membuat kami memahami dari mana sebenarnya sumber kekuatan sejati para Yiren berasal. Itu adalah kerinduan manusia, bukan begitu?" Zhang Yi memang pernah menyampaikan informasi itu kepada Deng Shentong. Dan bagi banyak peradaban bawah tanah, informasi ini sebenarnya bukanlah rahasia. Bahkan seperti gereja kerajaan Junzheng, wilayah Shengjing, dan para petinggi Kolombia, mereka juga tahu, atau paling tidak memahami inti dari rahasia tersebut. Deng Yuanbo mengangguk. Pada dasarnya,
Kekuatan para Yiren berasal dari energi spiritual ether. Jadi saat banyak makhluk hidup mati, akan tercipta energi spiritual dalam jumlah besar yang tersebar di dunia ini. Energi tersebut lalu diserap oleh manusia yang tersisa dan menyebabkan mutasi. Aku percaya, para penguasa ether secara berkala akan membersihkan makhluk hidup di dunia ini. Karena selama mereka terus berkembang biak tanpa batas, mereka akan terus-menerus menyerap energi spiritual dari ether. Bayangkan saja, alam semesta yang tak terbatas ini tanpa peperangan. Walau manusia mengalami kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian, tetapi ketika teknologi terus berkembang, manusia mampu memanfaatkan sumber daya alam semesta dan tidak akan kehabisan sumber daya untuk menopang populasi manusia yang sangat besar. Dengan begitu, jumlah manusia bisa mencapai puluhan triliun, bahkan tak terbatas. Zhang Yi mengangguk. Penjelasanmu memang tidak salah. Tapi apa hubungannya ini semua dengan yang kau lakukan? Sambil menunjuk ke arah embrio-embrio dalam jumlah mengerikan itu. Apakah kau ingin mengembangbiakkan populasi besar demi mendapatkan energi spiritual? Deng Yuanbo tersenyum sambil menyilangkan tangan di belakang punggungnya dan berkata, berdasarkan informasi yang Anda berikan, kami telah melakukan eksperimen yang sangat teliti. Setelah 3 bulan, embrio mulai membentuk kesadaran yang sangat lemah. Dan dari saat itulah, energi spiritual mulai muncul dalam tubuh mereka. Dan ada satu hal yang mungkin tidak Anda ketahui, Tuan Zhang Yi. Yaitu, energi spiritual dari bayi sebenarnya jauh lebih kuat daripada orang dewasa. Mendengar ini, Zhang Yi akhirnya mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Deng Yuanbo. Jadi, kau sedang mencari celah dalam sistem dunia ini? Dengan cara membuat embrio secara buatan dan membesarkannya hingga berusia 3 bulan. Lalu dapat mengekstrak energi spiritual darinya. Kemudian, diekstraksi, otak Zhang Yi terasa rumit. Ia menatap embrio-embrio yang baru terbentuk itu, dan hatinya dipenuhi keterkejutan yang tak terlukiskan. Namun saat ini, ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Masalah ini telah menyentuh ranah etika dan moral kemanusiaan. Deng Yuanbo berkata, aku tahu, mungkin Anda sulit menerima hal seperti ini dalam waktu singkat. Tapi aku bisa menjamin, kami bukanlah yang pertama melakukan ini. Ini seperti dewa cinta dan kematian. Menggunakan prinsip fisika yang sangat sederhana saja, sudah dapat menciptakan kekuatan penghancur yang luar biasa. Kami akan secara berkala mengumpulkan sel reproduksi dari para Yiren di dalam kota, lalu diseleksi dan dikembangkan, memilih sel yang paling unggul. Setelah itu dilakukan proses pembuahan dan ditumbuhkan menjadi embrio. Dengan demikian, selama proses pembentukan embrio, karena gen dari ayah dan ibu bisa saja muncul mutasi bawaan, maka kandungan energi spiritual dalam embrio semacam itu akan jauh lebih tinggi. Deng Yuanbo menyesuaikan kacamata tuanya, lalu berkata sambil menyilangkan tangan, ini adalah sains. Dan juga satu-satunya cara tercepat untuk menyelamatkan umat manusia serta mendapatkan kekuatan di tengah zaman akhir. Planet ini telah berumur 4,6 miliar tahun. Ia menyimpan sumber daya dalam jumlah luar biasa. Tetapi dalam kurun waktu 4,6 miliar tahun itu, telah lahir tak terhitung banyaknya ras makhluk hidup tingkat tinggi. Setiap generasi dari mereka akan berusaha mengeruk semua sumber daya berharga sebelum kiamat datang. Ketika tiba giliran generasi kita, peradaban teknologi kita jauh tertinggal dibanding mereka. Sumber daya yang tersisa bagi kita hanyalah sisa yang tidak mereka butuhkan. Deng Yuanbo mengangkat satu jari. Tapi pencipta alam semesta itu adil. Kita masih memiliki satu jalan yang bisa dipilih. Zhang Yi terdiam. Saat ini ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bahkan Deng Shentong pun berdiri di samping dengan wajah terkejut, penuh pergolakan batin. Apa yang dikatakan Deng Yuanbo memang benar. Eksperimen ini memang dapat menghasilkan energi spiritual dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Namun tetap saja, semua ini menimbulkan perasaan melanggar etika dan moral kemanusiaan. Dari balik bayangan, orang-orang lain juga datang, menatap laboratorium raksasa di depan mereka dengan mata terbelalak. Zhou Ke'er masih cukup tenang. Sebagai dokter, ia sudah pernah melihat berbagai situasi ekstrem. Mengenai teori Deng Yuanbo,
Ia menganalisis sambil menopang dagunya dengan tangan. Etika kemanusiaan dan aspek kepraktisan memang membuat banyak orang merasa sulit menerima. Namun dari sudut pandang medis, ini bukanlah metode yang tidak masuk akal. Yang Xia telah lari ke samping dan muntah hebat. Ia mengusap mulutnya. Wajahnya pucat saat berkata, "Namun metode seperti ini terlihat sangat menjijikkan." Zhou Ke'er berkata, "Dalam proses eksperimen medis, masih ada banyak hal yang lebih sulit diterima dari ini." Yang lain saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Hanya Yang Xin yang tampak sangat antusias. "Benar juga, kenapa aku tidak terpikir akan metode seperti ini lebih awal? Ini benar-benar eksperimen yang brilian. Sungguh pemikiran seorang jenius." Bukan karena dia tidak bisa memikirkan metode seperti ini, hanya saja rekan-rekan Zhang Yi semuanya adalah Yiren tingkat tinggi. Metode seperti ini hanya cocok untuk memproduksi Yiren dalam skala besar, namun tidak efektif bagi mereka yang berada di level tinggi. Sederhananya, ini seperti pendidikan wajib 9 tahun. Sementara Zhang Yi dan yang lain sudah seperti mahasiswa doktoral atau profesor. Tidak memerlukan metode ini lagi. Namun jika teknologi ini dikembangkan, ia bisa meningkatkan kekuatan nasional seluruh wilayah Jiangnan, tidak, bahkan seluruh negara Huaxu. Kepentingan nyata dan konflik etika moral membuat orang terjebak dalam dilema yang sulit. Dilema ini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang pragmatis seperti Zhang Yi dan Yang Xin. Zhang Yi hanya mengajukan satu pertanyaan kepada Deng Yuanbo. Apakah mereka akan merasa sakit saat mati? Deng Yuanbo menjawab, "Kami akan menggunakan metode yang paling lembut, memastikan mereka tidak merasakan sakit sedikit pun." Selain itu, dari sudut pandang medis, embrio berusia 3 bulan belum memiliki sistem sensorik yang berkembang. Dalam batasan hukum, mereka belum dianggap sebagai manusia sepenuhnya. Semua yang dikatakan Deng Yuanbo sejatinya untuk meredakan beban psikologis Zhang Yi. Ia mengangkat bahu dan berkata, "Di balik kemewahan dan cahaya, pasti ada hal-hal kelam yang harus dikorbankan untuk menopangnya. Teknologi kami ini dapat memberikan energi spiritual dalam jumlah besar kepada negara Huaxu. Betapa berharganya hal itu, Anda pasti mengerti." Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. "Kita pergi dari sini dulu." Menatap wadah-wadah embrio dalam jumlah besar itu, ia benar-benar tidak tahan lagi. Namun pada saat itu, terdengarlah suara Yang Xin dari samping, penuh semangat. "Kakak, aku telah menemukan cara untuk mengalahkan penjaga gerbang dunia bawah." Zhang Yi terkejut. "Apa? Xin, kau dapat inspirasi baru lagi?" Yang Xin melalui penglihatan. Zhang Yi bisa melihat segala sesuatu yang ada di luar. Di dalam matanya, saat ini memancarkan cahaya yang membara. Tubuh manusia yang menggerakkan Ling, jika menggunakan sumber daya dalam pengertian sempit, seperti batu yuan dan bahan bakar fosil, meskipun menguras seluruh persediaan negara Huaxu pun, kemungkinan besar akan sangat sulit untuk membangkitkannya. Tapi, bagaimana jika menggunakan materi spiritual? Yang berwujud tidak memiliki kekuatan, namun yang tak berwujud justru memiliki kekuatan. Kelahiran segala sesuatu di alam semesta ini, semuanya berasal dari kumpulan eter, dari kehendak pencipta Kagawu. Oleh karena itu, kekuatan dari niat dan pemikiran adalah kekuatan yang tak terbatas, bahkan bisa melampaui waktu dan ruang. Di dalam benak Zhang Yi, tiba-tiba muncul sebuah pencerahan. "Aku mengerti. Maksudmu adalah melalui metode eksperimen seperti milik keluarga Deng untuk memperoleh kekuatan spiritual, lalu mengaktifkan Ling." Ia segera tersenyum pahit sambil mengangkat tangannya. "Itu perlu berapa banyak agar bisa dilakukan? Kau harus tahu, kekuatan Ling berasal dari 148 miliar bagian esensi spiritual tingkat tinggi milik ras Yihen." Yang Xin berkata, "Setidaknya ini membuka sebuah jalan pemikiran baru. Dan aku yakin, keluarga Deng pasti bukan satu-satunya kekuatan yang menemukan jalur ini." Zhang Yi berhenti melangkah. Ia menoleh, menatap ayah dan anak dari keluarga Deng yang menyusul dari belakang. "Tuan Deng, sampai saat ini, Anda sudah mengumpulkan berapa banyak materi semacam ini yang menghasilkan kekuatan spiritual?" Deng Yuanbo berpikir sejenak, lalu berkata, "Lebih dari 500.000 bagian."
Ini adalah konsumsi yang sangat besar. Listrik dan cairan nutrisi yang dibutuhkan dalam produksi bukanlah angka yang kecil. Zhang Yi mempertimbangkan sejenak, lalu bertanya, "Jika aku ingin meminjam semua ini dari Anda, apakah Anda bersedia?" Deng Yuanbo menyilangkan tangan di belakang, menundukkan kepala berpikir sejenak, baru kemudian menatap Zhang Yi dan berkata, "Jika hari ini yang mengatakan kalimat ini padaku adalah orang lain, siapapun itu, aku pasti tidak akan menyetujuinya." Ia menunjukkan senyum. "Tapi jika itu adalah Anda, maka aku akan memberikan semuanya tanpa ragu. Ini adalah demi persahabatan antara keluarga Deng dan Anda." Zhang Yi mengangguk puas. "Terima kasih. Tapi aku bisa jamin, semua yang telah Anda lakukan akan mendapatkan balasan yang lebih besar lagi. Suatu hari nanti, ia pasti akan menghancurkan Kekaisaran Wuluan. Seberapa besar keuntungan menaklukkan sebuah negara? Tidak terukur. Pada saat itu, Zhang Yi akan mengizinkan keluarga Deng untuk ikut menikmati hasilnya." Zhang Yi tidak mengomentari keberadaan laboratorium ini. Meskipun secara pribadi, ia tidak akan pernah melakukan hal-hal seperti itu. Namun, apa yang orang lain lakukan, ia juga tidak akan bertingkah seperti pahlawan moral yang berlebihan dan mencela mereka. Zhang Yi berpamitan pada ayah dan anak keluarga Deng, lalu menuju ke wilayah yang telah secara khusus dibagi untuk rakyat Tianhai di kota Badai Salju. Setelah Zhang Yi pergi, Deng Yuanbo dan Deng Shentong menatap arah kepergiannya, yang seketika menghilang dengan tatapan yang membawa makna yang rumit. Deng Shentong merasa iri dan juga merasa kecewa karena jarak antara dirinya dan Zhang Yi semakin jauh. Sementara Deng Yuanbo justru merasa sangat bersyukur bahwa ia telah membuat keputusan investasi terbaik dalam hidupnya. Deng Yuanbo menoleh, melihat sorot kesepian di mata keponakannya, lalu tersenyum dan menepuk pundaknya. "Bagaimana hasil perjalanan bersama Zhang Yi kali ini?" Deng Shentong tersenyum pahit. "Orang-orang di sekitarnya sangat luar biasa. Sama sekali tidak ada kesempatan bagiku untuk menunjukkan kemampuan. Jadi tentu saja tidak bisa bicara banyak tentang hasilnya." "Itu salahmu." Deng Yuanbo mengajarkan keponakannya. Hubungan antar manusia itu seperti berbisnis. Bahkan terhadap keluarga terdekat atau sahabat karib sekalipun, tetap harus ada transaksi timbal balik agar hubungan itu bisa bertahan lama. Orang tua selalu menyayangi anak yang bisa memberi mereka nilai emosional paling besar, entah itu anak yang berprestasi atau anak yang patuh dan menyenangkan mereka. Hubungan antar sahabat pun didasarkan pada pertukaran manfaat atau perasaan. Jadi, jika kamu ingin Zhang Yi memberimu lebih banyak kesempatan, kamu harus membuktikan kemampuanmu. Wajah Deng Shentong agak canggung. Ia tersenyum pahit dan berkata, "Paman, jangan mengejekku lagi. Epsilon di seluruh wilayah Jiangnan saja sudah sangat langka. Jika aku berada di kota Badai Salju, aku juga termasuk salah satu yang terkuat. Tapi di hadapan Zhang Yi, kekuatanku itu benar-benar tidak layak dipertimbangkan. Bahkan hewan peliharaannya bisa mengalahkanku dengan mudah." Deng Yuanbo tertawa kecil dan menepuk pundaknya. "Jangan khawatir, kau kira aku menunjukkan hal itu padamu tadi cuma-cuma?" Deng Shentong tertegun sejenak, lalu tiba-tiba sadar. "Paman maksudkan agar aku menggunakan kekuatan dari eksperimen itu untuk meningkatkan kekuatanku?" "Benar sekali. Tujuan utama dari eksperimen ini memang untuk membuatmu menjadi lebih kuat." Deng Yuanbo menunjuk ke arah Deng Shentong dan berbicara dengan penuh makna. Deng Shentong adalah harapan bagi kebangkitan seluruh keluarga Deng. Meskipun masih di level bawah Epsilon, tetap saja itu adalah Epsilon yang bagi manusia biasa setara dengan dewa. Bahkan di antara kekuatan besar lainnya, itu sudah hampir mendekati puncak piramida. Tapi bukankah paman tadi sudah setuju untuk memberikan semua energi itu kepada Zhang Yi? Deng Yuanbo meliriknya sekilas, dan Deng Shentong langsung menangkap maksudnya. Mereka semua adalah pebisnis licik dan berpengalaman. Siapa yang akan mengungkapkan semua asetnya? Barang-barang milik keluarga Deng tentu harus digunakan untuk keluarga Deng sendiri. Di dalam hati Deng Shentong muncul kegembiraan yang tak tertahankan.
Eksperimen biologi semacam ini hanya membutuhkan waktu 3 bulan dan dapat mengekstraksi sejumlah besar energi spiritual secara massal. Meskipun mungkin tidak terlalu cepat dalam meningkatkan kekuatan, tetapi keuntungannya adalah aman dan stabil. Deng Shentong mengepalkan tinjunya, di matanya kembali muncul cahaya penuh harapan. Suatu hari nanti, aku, Deng Shentong, juga pasti akan menjadi salah satu tokoh luar biasa di dunia ini. Seorang laki-laki sejati yang lahir di dunia ini, mana mungkin mau terus hidup di bawah bayang-bayang orang lain? Zhang Yi, paling tidak suatu hari nanti, aku harus bisa duduk sejajar denganmu. Deng Shentong selalu menganggap Zhang Yi sebagai target yang ia kejar. Namun bahkan dalam memasang tekad besar pun, ia hanya berani menjadikan Zhang Yi sebagai panutan. Untuk melampaui Zhang Yi, ia bahkan tidak berani bermimpi. Pekerjaan penempatan penduduk dilakukan dengan cukup baik. Zhu Zeng tidak berani main-main dalam urusan seperti ini di hadapan Zhang Yi. Melihat semua orang dapat diatur dengan baik dan layak, Zhang Yi mengangguk. Hanya jika bagian belakang aman dan stabil, ia bisa dengan tenang melakukan apa yang ingin ia lakukan. Benteng Tianhai juga ditempatkan di tenggara kota, tepat di pusat wilayah penempatan. Hanya dengan menengadah setiap hari dan melihat benteng besar yang kokoh ini, masyarakat kota Tianhai akan merasa tenang di dalam hati mereka. Zhang Yi kembali ke rumah. Semua orang keluar dari bayangan. Rumah yang hangat dan nyaman selalu menjadi pelabuhan paling bahagia bagi mereka. Zhang Yi memanggil Yang Xinxin untuk duduk di sampingnya. Mereka berdua sambil meminum minuman hangat, sambil membahas data yang telah mereka kumpulkan selama ini. Sejauh ini, jika kita ingin menghancurkan Kekaisaran Wuluan sepenuhnya, berapa banyak kekuatan militer yang kita butuhkan? Yang Xinxin langsung menjawab, seluruh kekuatan negara. Dan itu pun harus dalam kondisi di mana tubuh manusia milik Ling dapat diaktifkan. Yang paling sulit, tetaplah mengalahkan penjaga gerbang dunia bawah. Seluruh kekuatan negara. Zhang Yi meminum sedikit minuman hangat, perlahan-lahan merenungkan kata-kata itu. Namun sudah pasti, mengerahkan seluruh kekuatan negara adalah hal yang mustahil. Wilayah besar tidak mungkin menyetujui untuk meminjamkan semua kekuatan militer kepada Zhang Yi. Selain itu, jika benar-benar terjadi perang dengan Kekaisaran Wuluan, kemungkinan besar akan menimbulkan banyak korban jiwa. Rencanaku adalah mengumpulkan sejumlah besar granat Dewa Kematian terlebih dahulu, setidaknya sebanyak 500 buah, kemudian menyusup ke Kekaisaran Wuluan dan meledakkannya di wilayah pusat mereka. Setelah itu, pasukan besar baru akan menyerbu masuk ke Kekaisaran Wuluan, memulai peperangan saat negara itu sedang kacau balau. Menurutmu, apakah rencana ini masuk akal? Zhang Yi mengutarakan niatnya. Yang Xinxin berkata, perang tidak sesederhana itu. Di dalamnya melibatkan banyak hal yang rumit. Namun dengan keberadaanmu, kakak, banyak masalah bisa menjadi lebih mudah. Misalnya penyusupan. Secara teori, memimpin pasukan besar menyusup ke kedalaman lebih dari 20.000 meter di bawah tanah tanpa terdeteksi musuh adalah sesuatu yang mustahil. Tapi dengan kemampuanmu, hal itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. Data tentang para alien dari Kekaisaran Wuluan juga sudah diketahui lewat mulut jenderal berjubah perak itu. Pokong telah mati dan tidak ada lagi pengguna kekuatan ruang berlevel tinggi di pihak mereka. Artinya, tidak ada yang bisa mendeteksi penyusupanmu. Itu menciptakan kondisi awal yang sangat menguntungkan bagi kita. Setelah menjelaskan keunggulan mereka, nada suara Yang Xinxin menjadi jauh lebih serius. Hanya saja, melihat kekuatan militer Kekaisaran Wuluan saat ini, meski diserang secara tiba-tiba oleh kita, mereka tetap mampu dengan cepat mengorganisasi kekuatan balasan. Kakak, kita pasti akan mengalami korban jiwa. Ia menatap mata Zhang Yi dengan serius dan berkata, aku tahu sifatmu. Kau tidak ingin ada satupun orang di sekitarmu yang celaka. Tapi begitu perang dimulai, pasti akan ada yang mati, dan mungkin akan sangat banyak. Aku bisa saja mati. Paman Yu, si Gendutsu, 2 kakak sepupu kita. Semua bisa saja mati. Dengan kekuatan kita saat ini, meskipun akhirnya kita bisa menang, kita tetap harus membayar harga yang sangat mahal. Ia menambahkan, namun jika kita bisa merebut seluruh Kekaisaran Wuluan, maka rampasan perang yang kita dapatkan bisa sepenuhnya menutupi kerugian yang kita alami.
seperti berbagai sumber daya bawah tanah, kekuatan energi dari alien tingkat tinggi. Sumber daya yang dimiliki Kekaisaran Wuluan mungkin lebih banyak dari yang saat ini dikuasai negara Huaxu. Zhang Yi duduk di sofa sambil menyilangkan tangan, wajahnya terlihat tidak senang. Aksi balas dendam harus dilakukan, dan melenyapkan Kekaisaran Wuluan juga merupakan hal yang tidak bisa dihindari, karena Kekaisaran Wuluan pun ingin menyingkirkan mereka. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Untuk meraih kemenangan mutlak, dibutuhkan berapa banyak kekuatan pasukan? Tanya Zhang Yi. Kita harus memastikan korban di pihak kita bisa ditekan seminimal mungkin. Yang Xingxin menghitung secara kasar, lalu berkata, setidaknya kita butuh 2 kali lipat jumlah pasukan musuh. Dan itu pun masih dalam kondisi kita bisa melakukan serangan mendadak dengan bantuan kemampuanmu. Zhang Yi duduk bersila di sofa, menopang dagunya dengan satu tangan. Ia merasa masalah ini jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Kali ini bukan hanya pertempuran antar alien tingkat tinggi, melainkan perang melawan peradaban tinggi yang sangat kuat. Bahkan tujuannya adalah memusnahkan satu negara. Terlalu banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Dengan otaknya sendiri, ia merasa tak sanggup mengurus semuanya. Aku hanya bilang kalau kita bisa memperbaiki makhluk-makhluk mekanik itu, apakah ada kemungkinan? Zhang Yi menatap Yang Xingxin dengan serius. Yang Xingxin tersenyum. Kalau memang bisa, maka kita pasti menang 100%. Karena dari segi tingkat peradaban, kemampuan teknologi kerajaan era Azure jauh melebihi Kekaisaran Wuluan. Hanya saja, yang kita miliki saat ini hanyalah beberapa bangkai. Untuk memperbaikinya tidak hanya membutuhkan banyak bahan, tetapi juga energi dalam jumlah besar. Akan ada jalan keluar, kata Zhang Yi sambil bersandar di sofa, menatap langit-langit. Kalau itu Gar dan yang lainnya bisa melakukannya, kenapa aku tidak bisa? Manusia belum mengembangkan planet ini, bahkan sampai 1/1000 bagian. Masih terjebak di permukaan, menggunakan cara-cara paling primitif seperti membakar air atau melempar batu untuk menghasilkan energi. Bahkan bahan-bahan yang digunakan masih sebatas bahan bakar fosil. Namun, peradaban kuno sudah memiliki sumber daya canggih yang bisa menyimpan lebih banyak energi dalam ukuran yang jauh lebih kecil. Pasti ada cara untuk menemukan material energi dalam jumlah besar. Mata Zhang Yi bersinar tajam. Kita harus mengaktifkan Ling. Sebagai peradaban dewa tingkat super purba, database-nya pasti memiliki jawaban yang aku butuhkan. Saat ini ia baru teringat bahwa tubuh manusia Ling bukan hanya senjata humanoid yang sangat kuat, tapi juga sebuah gudang ilmu pengetahuan dan geografi planet yang sangat kaya. Zhang Yi langsung melompat dari sofa dan bergegas menuju laboratorium milik Lukeran di bawah tanah. Laboratorium milik Lukeran telah diperluas beberapa kali lipat. Karena sehari-hari ia perlu memperbaiki armor mekaniknya di tempat ini, maka ia membobol beberapa gudang dan membangun sebuah ruangan raksasa setinggi lebih dari 20 meter dan luas mencapai ratusan meter persegi. Zhang Yi dengan sopan menekan bel pintu. Keran, ini aku, Zhang Yi. Zhang Yi Ge, tunggu sebentar. Tak lama kemudian, pintu logam berat terbuka dari dalam. Lu Keran keluar mengenakan tank top putih, helm keselamatan di kepalanya, dan membawa segenggam alat. Zhang Yi masuk ke dalam ruang kerjanya dan langsung melihat Ling yang terbaring di atas meja kerja, terhubung dengan berbagai kabel. Keran, ada kemajuan dalam penelitianmu? Lu Keran mendesah dan berkata dengan lesu, Kakak, awalnya aku pikir dengan kemampuan transformasi nihil milikku, aku bisa dengan cepat memahami struktur tubuh Ling. Tapi sekarang aku baru sadar, meskipun aku bisa memahami teknologinya, dengan kemampuan dan tingkat teknologi kita saat ini, mustahil bisa menirunya. Ia menunjuk Ling dan berkata, hanya untuk membuat bahan tubuhnya saja, sudah setara dengan inti bintang. Zhang Yi mengelus dagunya dan bertanya, bukan soal mengaktifkan kekuatannya, tapi setidaknya membangunkan dia agar bisa berkomunikasi secara normal. Apakah itu bisa dilakukan? Lu Keran memiringkan kepalanya. Kalau soal itu tidak terlalu sulit. Ia tiba-tiba tersenyum ceria dan berkata, untung tubuh ini terlalu kuat,
Jadi meskipun aku melakukan berbagai eksperimen, tidak akan menyebabkan kerusakan. Tak heran ini adalah unit mekanik terbaik ciptaan Ras Ihan. Kakak tahu tidak? Cukup diletakkan di bawah sinar matahari, dia bisa menyerap energi matahari secara otomatis. Api, listrik, radiasi, berbagai jenis energi bisa langsung diserap olehnya. Zhang Yi melirik Lukeran dan berkata dengan nada menggoda. Jadi artinya, kau sudah mencoba semua metode itu? Lukeran menggaruk kepala dan berkata, ini semua demi menemukan cara membangunkannya secepat mungkin. Intinya, untuk mengaktifkan area prosesor inti di otaknya, dibutuhkan energi yang cukup agar otaknya bisa berfungsi. Itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Zhang Yi langsung menepuk dahinya. Kalau begitu, kenapa kau tidak langsung membangunkannya dan bertanya sendiri padanya, bagaimana cara terbaik memberi energi padanya?